salah satu benar enggak, tapi once kita misalnya milih gaya hidup atau cara hidup seperti itu pasti ada plus minusnya. Iya. Orang yang misalnya milih gue pengen kelihatan nih kalau gue ini, ya plusnya mungkin dia dihargai orang, dia dapet tuh, Benar. maksudnya kayak Iya. orang tuh ngelihat dia tuh hormat apa segala macam, ini itu Mungkin bisa bangun respect, relasi dari sana. exactly, atau networking atau apa Iya. ini itu kan mungkin aja, tapi bahayanya mungkin itu nggak sustainable gitu loh. Jadi bisa jadi sekarang bagus, nanti tiba-tiba jatuh, jadi hidupnya tuh roller coaster banget gitu loh. Itu kan plus minus ya. Mungkin buat dia I'm okay with this, tapi mungkin untuk orang lain enggak. Jadi kalau aku bilang kuncinya tuh kita mesti understand ourselves untuk kita tahu yang seperti apa sih cara mengelola uang atau cara mengendalikan diri atau cara menjalani hidup yang memang bisa membuat kita sejahtera gitu loh. Aku ingin masuk ke dunia Mbak Prita ya. Relasi Mbak Prita dengan uang, transisinya dari 20-an, 30-an, 40-an sekarang seperti apa? Karena kadang aku sendiri kadang agak sedikit emosional dengan uang. Kadang tiba-tiba aku udah mengelola sebaik mungkin, ada hal tak terduga. Kayak misalnya ada teman datang dari luar negeri terus ke sini ke Jakarta, which is aku harus bantuin mereka tuh kayak wah ternyata keluar dari budget aku. Itu ada sisi emosional kayak tapi Mbak Prita sendiri gimana sekarang hubungannya sama uang? Jadi ini menurut aku juga ada kaitannya dengan generasi. Aku tuh bisa dibilang dulu tuh gue pikir gue milenial awal ya, karena dibilang katanya milenial paling awal tuh 80-an. Terus tiba-tiba sekarang dibilang 80 berapa baru milenial. Jadi gue generasi X, gue rada bingung sih gue generasi mana nih. Kayak gue agak-agak lost di tengah-tengah. Intinya kita adalah generasi yang pernah merasakan krisis moneter, itu kuncinya. Nah, itu menurut aku tuh pembeda banget loh Bilal dengan mungkin mereka yang nggak pernah tahu krisis moneter tuh seperti apa. Nah, untuk aku at least ya, dan suami aku yang ngerasain itu, dan pada saat itu suami aku tuh lagi sekolah di luar negeri. Itu berat banget dia bilang. Itu beratnya luar biasa. I don't think that orang punya kapasitas untuk bisa melakukan seperti itu. Nggak semua orang bisa begitu. Orang ngelihatnya mewah, keren gitu sekolah di luar negeri. Yang mereka nggak lihat adalah dia tuh benar-benar nggak ada rumah di sana. Jadi saling numpang aja gitu loh. Tinggal di rumah ruang tamu, nggak ada heaternya. Jadi tidur tuh pakai kayak di gunung gitu loh, pakai ini segala macam. Nah, hal-hal seperti itu. Terus kayak aku juga ngalamin, tapi aku di Jakarta kan. Itu membuat kita tuh lebih aware aja. Jadi pada saat akhirnya kita punya uang, kita tuh nggak take it lightly, karena kita tahu ada masa-masanya itu nggak dapet gitu loh. Tapi gue juga bersyukur jadi orang bukan yang pelit-pelit amat. Jadi kayak seimbang gitu loh, kayak understand that ini juga tetap harus dikeluarin, bukannya disimpan terus, tetapi harus ada yang bisa disimpan.